Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi kami wabarakatuh. akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil akhir dari analisis biaya dampak pembangunan studi lokasi ada di Stasiun Tegaluar. Adapun kelompok kami sendiri yaitu terdiri dari 5 orang, yaitu ada saya sendiri Dea Sugina, ada Zayan Fadel, ada Dwi Rianova, Ramadini, serta Yasmin Murtaja. Untuk deskripsi lokasi sendiri, di sini dijelaskan bahwa Stasiun Tegaluar ini berfungsi sebagai stasiun kereta cepat serta depo kereta cepat Jakarta-Bandung, yang di mana Stasiun Tegaluar terletak di Desa Tegaluar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Stasiun ini memiliki 4 jalur dengan 2 peron pulau, yang dimana memiliki beberapa fasilitas di dalamnya, antara lain ada tiket gerbang, ruang tunggu, jembatan penyeberangan antar peron, pemeriksaan keamanan, mesin penjual tiket, kios retail, dan tempat parkir. Nah, untuk depo Tegaluar sendiri memiliki luas wilayah sekitar 85,4 hektar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perawatan operasional kereta api cepat dengan memiliki 7 area, yang dimana deponya sendiri berada di Desa Ranca Ekek Kulon dan Desa Cileunyi Wetan. Untuk batas wilayah pengaruhnya terbagi menjadi dua, yaitu ada wilayah batas wilayah pengaruh langsung serta ada batas wilayah pengaruh tidak langsung. Untuk batas wilayah pengaruh langsung di sini menyebutkan bahwa pembangunan Stasiun Tegaluar memberikan dampak langsung pada beberapa aspek seperti aspek sosial, lingkungan, serta infrastruktur. Yang dimana bahwasannya di sini menjelaskan tentang perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Nah, ini masuk ke dalam salah satu aspek, yaitu aspek lingkungan. Nah, terkait dengan hal ini, aspek sosialnya juga menjadi perhatian terutama dalam kondisi permukiman yang tidak memiliki akses yang memadai dalam transportasi, yang dapat berdampak pada mobilitas serta kesejahteraan masyarakat setempat. Sedangkan untuk batas wilayah pengaruh tidak langsung ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang dimana satu, adanya peningkatan aksesibilitas, yang dimana Stasiun Tegaluar ini memberikan kemudahan layanan akses transportasi publik, yaitu kereta api, yang mempengaruhi satu wilayah cekungan Bandung dan memberikan alternatif yang efisien dalam transportasi. Untuk poin kedua yaitu eh, tentang pusat pertumbuhan baru, karena seiring dengan kemudahan aksesibilitas, maka kawasan sekitaran Stasiun Tegaluar ini memiliki potensi besar untuk menjadi satu pusat pertumbuhan baru pada rentang waktu 5 sampai 10 tahun mendatang. Karena kehadiran stasiun ini dapat menarik investasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selanjutnya di sini ada prosedur dan metode. Untuk prosedurnya di sini kami menggunakan prosedur umum karena kepemilikan stasiun ini tunggal, yaitu oleh pihak pertama yaitu PT KCIC dengan memiliki satu fungsi dominan yaitu sebagai lokasi transportasi. Tentunya di sini ada identifikasi wilayah pengaruh, yaitu ada yang pertama ada terhadap masyarakat dan yang kedua ada terhadap pemerintah. Adapun untuk pengaruh terhadap masyarakatnya di sini adalah peningkatan mobilitas masyarakat, yaitu akses transportasi yang dapat menghubungkan antar wilayah itu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Selanjutnya di sini penambahan ruas jalan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Adapun pengaruh terhadap pemerintah yaitu yang pertama dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menambah kawasan baru. Selanjutnya di sini ada elemen pembiayaan pembangunan, yaitu ada yang sekali dan berulang. Adapun yang sekali di sini ada tiga, yaitu yang pertama adanya investasi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang kedua izin mendirikan bangunan, dan izin peruntukan lahan. Sedangkan adapun untuk pembiayaan pembangunan yang berulang sebagai berikut, yaitu ada retribusi parkir, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, pengelolaan listrik, pengelolaan PJU, dan pajak bumi dan retribusi kebersihan. Selanjutnya di sini ada pembiayaan pembangunan, yaitu yang pertama adalah analisis pembiayaan pembangunan penerimaan, yaitu penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah itu terdiri dari penerimaan berulang dan sekali. Adapun elemennya itu sebagai berikut.
Yang pertama ada IMB, ada PBB, yang ketiga retribusi peruntukan lahan, yang keempat retribusi instalasi listrik, yang kelima retribusi parkir, dan yang keenam ada retribusi kebersihan. Adapun penerimaan dari pembangunan stasiun Tegaluar ini dapat diketahui totalnya sekitar 30 miliar, dengan komposisi penerimaan yang terbesar yaitu dari instalasi listrik sebesar 22 miliar sekian. Sedangkan penerimaan terkecil yaitu pada retribusi parkir dengan persentase 0% dengan total penerimaan 870.000. Selanjutnya adapun pengeluaran dalam pembiayaannya yaitu elemennya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan air bersih, yang kedua pengelolaan air limbah, yang ketiga pengelolaan atau pemeliharaan PJU, dan yang keempat pemasangan PJU. Berdasarkan pengeluaran dari pembangunan stasiun Tegaluar yang yang dapat diketahui totalnya sekitar 200 juta sekian, dengan komposisi pengeluaran terbesar yaitu di instalasi listrik sebesar 100 100 juta sekian dalam 49,43%, sedangkan pengeluaran terkecil yaitu pada pengelolaan limbah dengan persentasi 1,55% dengan total penerimaan 3, 3, 3 juta sekian. Next. Kemudian ada selisih penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, penerimaan yang dapat pemerintah daerah dari pembangunan stasiun Tegaluar yaitu sebesar 30 miliar dan total pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yaitu sebesar 200 juta. Sehingga dapat diketahui bahwa selisih dari pendapatan dan pengeluaran dari pembangunan stasiun Tegaluar yaitu sebesar 29 miliar. Kemudian adapun metode analisisnya yaitu menggunakan analisis case study method, yang dimana pembangunan stasiun kereta cepat ini dinilai berdasarkan status kapasitas pelayanan saat ini dari komunitas yang tergolong dalam kategori at capacity, flight deficient capacity. Artinya, sistem pelayanan beroperasi secara efisien dan kapasitas penggunaan dalam pelaksanaannya harus mendekati yang telah ditentukan. Bisa lebih atau kurang dengan jenis kapasitas pelayanan komunitas sebagai subuk moderately increasing growth. Next. Oke, baik untuk eksternalitas. Eksternalitas sendiri pengertiannya adalah tindakan individu atau perusahaan yang berdampak pada individu atau perusahaan yang lain tidak membayar atau tidak dibayar. Nah, untuk eksternalitas sendiri itu ada terbagi dua, ada positif dan negatif. Yang pertama yaitu di eksternalitas positif meningkatkan akses mobilitas transportasi publik lainnya seperti ojek ataupun taksi-taksi ataupun ada bus yang berdiam di stasiun. Selanjutnya yaitu membantu meningkatkan perekonomian daerah dan membuka banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat karena tidak menutup kemungkinan bahwa adanya stasiun Tegaluar pun membuka lapangan kerja di sekitar stasiun maupun di dalam stasiun. Akan tetapi eksternalitas negatifnya pun ada seperti menimbulkan potensi kemacetan pada ruas jalan sekitar Jalan Cimencrang karena kriteria dari Jalan Cimencrang sendiri masih termasuk ke jalan lingkungan. Lalu juga untuk yang kedua itu kurangnya daerah resapan air di sekitar lokasi stasiun KCIC karena memang didominasi di sekitar KCIC itu merupakan lahan persawahan yang dimana sawah sendiri itu daya serap untuk airnya kurang gitu. Dan yang terakhir yaitu terjadinya perubahan fungsi lahan yang baik yang telah ada ataupun yang ada di sekitar terminal. Oke, baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya sendiri ada perhitungan CBA atau cost benefit analysis. Nah, untuk cost benefit analysis ini pengertiannya sendiri yaitu untuk mengetahui besar keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek. Nah, ini untuk memperhitungkan biaya manfaat yang diperoleh dari program stasiun KCIC dengan penerimaan sekitar 30 miliar dengan pengeluaran 23 juta di tahun pertamanya dengan
nilai BC-nya itu 30 miliar, lalu NPV-nya dengan 10% sama 30 miliar, lalu PVB-nya di 10% yaitu dengan nilai 27 miliar, lalu juga di PVC-nya sekitar 21 juta, dan seterusnya pada tahun-tahun berikutnya. Nah, dari paparan yang telah disampaikan tadi, ada pun rekomendasi yang bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu pelebaran Jalan Cimencerang dan juga eh, lingkungan di sekitar sebagai akses jalan utama. Lalu yang kedua itu menerapkan sistem disinsentif dan insentif bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Lalu yang ketiga, pemerintah menyiapkan lahan komersil pada jalur akses menuju stasiun. Dan yang terakhir yaitu perlunya penambahan jaringan drainase di sekitar stasiun KCIC Tegaluar. Baik, demikian pemaparan dari kami mengenai analisis biaya dampak pembangunan yang ada di stasiun Tegaluar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.